masuk ke dalam sedotan tersebut. Ya. Namun pembahasan sedotan tadi itu hanya untuk pemahaman saja, bukan untuk apa? Untuk dipraktekkan membedakan antara haid dan istihadah. Kenapa demikian? Iya, kata para ulama, kalau itu dijadikan pedoman untuk praktek perbedaan antara haid dan istihadah, maka ilmu-ilmu atau rincian-rincian yang disebutkan oleh para ulama itu akan menjadi sia-sia. Itu pertama. Yang kedua, kalau orang itu istihadah terus masukkan sedotan, jelas semua darahnya akan masuk ke dalam. Kenapa? Karena dia memasukkannya dalam kondisi banyak darahnya. Seandainya dia memasukkannya dalam kondisi tidak ada darah, setelah itu baru keluar darah, baru di situ bisa dibedakan apakah darah itu keluar dari bagian yang paling dalam atau tidak. Nah, di sini yang menjadi di garis bawahi adalah darah alami, ya. Bukan dikatakan di sini darah yang tidak keluar secara alami, bukan darah haid, seperti darah yang keluar sebelum dan ketika melahirkan. Darah yang keluar sebelum dan ketika melahirkan, ya, sebelum dan ketika melahirkan, ini disebut darah fasad atau darah istihadah. Kenapa demikian? Sebab keluarnya tidak secara alami, karena kontraksi rahim tadi itu, ya, inzi'ajur rahim bil wiladah. Jadi rahim itu ketika mau melahirkan dia menegang dan mengendut, menegang dan mengendut. Nah, itu mengakibatkan keluarnya darah. Ya, mengakibatkan keluarnya darah. Definisi, kalau kita mau pelajari lebih dalam, di situ ada dalil-dalil yang nekat, ya. Namun kalau kita pelajari dalil-dalil yang seperti ini, itu saya kira akan memperpanjang di selain tempat yang diperlukan. Karena kita berharap yang kita bahas lebih panjang mungkin bab yang penting mungkin saja. Adapun faktor yang lain kita bahas sekilas. Ya. Usia minimal. Nah, usia minimal ini mungkin juga perlu perhatian. Usia wanita haid itu dimulai dari umur 9 tahun ya. Lebih enak kalau kita katakan lebih enak kalau kita katakan mendekati mendekati 9 tahun ya. Sehingga tidak perlu kata takrib ya. Takrib ya artinya mendekati. Jadi usia wanita haid dimulai apabila mendekati umur 9 tahun ya. Jadi tidak harus berumur 9 tahun ya, tapi cukup mendekati saja. Nah, kalau tahun Komariah kita tahu adalah tahun Hijriah. Ini pemahaman orang awam, tahun Komariah dan Hijriah. Saya kira itu sudah cukup. Ya, tidak perlu kita bahas lebih lanjut mengenai tahun Komariah itu apa. Kemudian takribiyah, ini mungkin bisa kita ganti dengan mendekati. Arti mendekati. Ya.
Lebih enak untuk dipahami orang awam. Artinya mendekati itu apa? Mendekati usia 9 tahun Kamaria. Artinya untuk dapat mengalami haid tidak harus berusia 9 tahun. Tidak harus berusia 9 tahun persis. Boleh kurang. Kayak disebut mendekati 9 tahun. Jadi jika darah keluar pada usia 9 tahun kurang 15 hari misalnya masa yang tidak cukup untuk kesehatan suci, maka darah tersebut sudah dihukum haid. Nah, patokannya adalah begini. Jadi kalimat mendekati usia 9 tahun. Nah, mendekati usia 9 tahun. Arti mendekati itu adalah boleh atau boleh. Kurang dari 9 tahun waktu yang tidak cukup untuk haid dan suci. Kurang dari 9 tahun waktu yang tidak cukup untuk haid dan suci. Nah, kita rinci sekarang. Berarti kita perlu mengetahui waktu yang cukup untuk haid dan suci. Berapa waktu yang cukup untuk haid dan suci? Minimal haid adalah 24 jam atau 1 hari 1 malam. Ya. Minimal suci adalah 15 hari, 15 hari, 15 malam, sama dengan 360 jam. Totalnya 384 jam. Jadi jika usia ya gratis 9 tahun
kurang 383 jam atau 384 jam, maka kemudian keluar darah. Usia gadis mencapai 9 tahun kurang 384 jam, keluar darah. Ya, maka bagaimana? Maka darah yang pertama keluar bukan darah haid. Usia gadis 9 tahun setelah 84 jam keluar darah, maka darah yang pertama keluar bukan darah. Jelas ya? Nah, ini sekarang bulan Safar. Bulan Safar, ya. Dia ulang tahunnya tanggal 20 di sini. Tanggal 20 Safar, ya. Ulang tahun ke-9 pada jam 10 istiwa. Artinya lahirnya dia tanggal 20 Safar jam 10 istiwa. Hari jam lahir. Jadi 9 tahun berikutnya jam 10 istiwa ini pas pas mencapai 9 tahun persis kematian. Nah, keluar darah ketika di usia 9 tahun kurang 384 jam. Berarti pada tanggal 4. Ya, tanggal 4 jam 10 istiwa.
keluar darah. Jam 10 istiwa, mulai tanggal 4, keluar darah sampai tanggal 10. Bagaimana? Jam 10 istiwa. Nah, kalau dihitung jarak antara jam 10 istiwa ini dengan jam 10 istiwa ini itu 384 jam persis. Ini persis 384 jam persis. Karena keluarnya pada jam 10 istiwa. Persis jam hari lahirnya, jam lahirnya. Bagaimana kalau hukum darah yang keluar? Nah, maka kita katakan darah yang pertama keluar itu bukan haid, ya. Seperti yang kita jelaskan di sini. Darah yang pertama keluar bukan haid. Jadi di sini darah pertama keluar melainkan darah istihadah atau fase. Kapankah darahnya dimulai? Ya, setelah berlalu beberapa saat. Ya, setelah berlalu beberapa. Yang pasti, yang pasti tanggal 10 ini, eh, tanggal 4 ini, ya, darah pada jam 11 istiwa ini sudah bisa disebut sebagai darah. Ini adalah haid. Ini yang pasti. Darah pada jam 11 istiwa adalah haid. Karena keluarnya pada jam 10. Keluarnya pada jam 10 istiwa. Maka pertama keluar, ya, pertama keluar itu bukan haid. Sampai berapa lama? Nah ini sampai berapa lamanya kita tidak bisa pastikan. Untuk pembahasan sampai berapa lama tidak bisa kita pastikan. Ya, kenapa demikian? Iya, karena 24 jam setiap hari itu tidak harus persis adalah 24 jam secara falak itu tidak harus persis 24 jam. Jadi, walaupun jam istiwa itu sudah mendekati kebenaran jam falak, tapi tetap tidak 100% persis. Ya, tidak 100% persis, masih ada selisih. Jadi, apalagi kalau pakai jam WIB tambah pembacaan tambah jauh di sini. Ya. Jadi, kalau secara ilmu falak itu 24 jam itu dari duhur ke duhur. Itu 24 jam. Duhur hari Senin ke duhur hari Selasa. Itu 24 jam. Padahal kalau kita lihat dari jam WIB, duhur hari satu jam ini, kalau katanya orang Arab jam Inggris, ya. Dari duhur ke duhur itu kadang sama, kadang selisih. Jadi mungkin hari ini duhurnya jam sekian, besok duhurnya
berubah. Selisihnya itu bisa tambah banyak, bisa tambah sedikit. Sehingga bisa 24 jam kurang beberapa menit, bisa 24 jam lebih beberapa beberapa menit. Jelas ya? Jadi dalam ilmu falak 24 jam itu dari dulu ke dulu. Dari maghrib ke maghrib, dari isya ke isya itu namanya 24 jam. Tidak peduli dia itu menitnya banyak atau sedikit, ya. Jadi sama kalau lihat jadwal jadwal sholat, kadang maju, kadang mundur kan gitu. Yang jelas dari hari Senin duhur ke hari Selasa duhur 24 jam. Dari hari Selasa duhur ke hari Rabu duhur 24 jam dan seterusnya. Baik itu persis, kalau hitungan jam WIB persis 24 jam atau 24 jam lebih beberapa menit atau 24 jam kurang beberapa menit. Nah, karena itulah kita tidak bisa pastikan. Yang pasti kalau kalau jam 11 ini pasti fair. Nah, kalau jam 11 istiwa ini pasti fair. Pasti sudah nggak mungkin tidak. Ya, karena selisihnya terlalu jauh, terlalu jauh. Tapi kalau beberapa menit itu dan saya kenapa kita kok di sini menggunakan jam istiwa? Nah, ini karena yang lebih mendekati kepada jam falak lebih tersimpul adalah penggunaan jam istiwa ini. Ya, kalau di Jawa namanya jam istiwa, kalau di Arab sana di Hadramaut, di Mekah itu jam buruk. Jam istiwa itu berarti setiap istiwa itu berarti jam 00. Berarti tak pergantian hari dan pergantian tanggal. Kalau di Hadramaut jam 00-nya itu maghrib. Jadi ketika maghrib jam 00. Isya itu jam 1 lebih 10. Jam 00-nya maghrib. Ya, no, jam 00 itu artinya ganti tanggal, ganti hari. Jadi kalau sebelum maghrib itu Selasa, maghribnya masuk Rabu, ganti tanggal. Kalau orang Barat kan ganti tanggalnya jam 12 malam. Ini kalau secara falak tidak nyambung. Kenapa kok jam 12 malam? Bedanya apa? Awal malam sama akhir malam bedanya sama-sama malam. Sama-sama malam. Awal malam, akhir malam, sama-sama malam. Tidak ada bedanya. Kalau sebelum maghrib itu siang, matahari ada. Setelah maghrib malam, matahari tidak ada, itu beda. Ya, jadi pergantian tanggal itu ya maghrib itu ya. Atau metode istiwa bahwa setelah zawal itu dianggap sore. Dan sore itu ikut malam. Makanya kalau istiwa ganti tanggalnya jadi kayak istiwa. Istiwa itu berarti zuhur kurang 4 menit. Sebelum waktu zuhur itu ada namanya waktu istiwa. Ya, makanya zuhur itu adalah jam 00 lebih 4 menit. Nah, jadi di sini jam istiwa ini lebih pas ke falaknya. Ya. Kenapa? Karena kita menggunakan jam, kita menggunakan tanggal hijriah. Ya, menggunakan tanggal. Nah, kalau duhur pada tanggal 21 Juli tahun 2026 sama duhur pada tanggal 21 Juli tahun 2000 atau bahkan duhur pada tanggal 21 Juli tahun 1990 itu buktinya tetap jamnya sama sama akan teliti jam yang dikeluarkan oleh percetakan yang sama, ya, jadwal sholat maksud saya, jadwal sholat yang dikeluarkan
Karena kalau beda percetakan, beda ahli falak dan beda hitungan, selisihnya hanya beberapa menit. Jadwal sholat yang dikeluarkan oleh percetakan yang sama, misalnya Kudus. Dari penanggalan Kudus yang ada jadwal sholatnya tahun 1990-an, zamannya Soeharto, tanggal 21 Juli. Bandingkan dengan zaman sekarang, beda apa sama? Sama. Luhurnya sama, jamnya sama. Jadi jangankan selisih setahun, selisih 10, 20, 30, 40 tahun, tetap sama. Karena berkata memang itu sesuai. Ya, karena memang dulu itu menggunakan peredaran matahari, kemudian bulan Juli, bulan Masehi ini juga menggunakan peredaran matahari, dan jam yang ada ini hitungannya juga pakai hitungan matahari. Nah, makanya sama, sesuai itu persis. Sedangkan kita menggunakan penanggalan Hijriyah, yang mana Hijriyah itu tidak menggunakan peredaran matahari dan peredaran rembulan. Jadi kedudukan rembulan, di manakah letaknya rembulan? Karena menggunakan posisi rembulan sebagai penanggalan Hijriyah, maka jelas tidak sama. Ya, jelas tidak sama. Jadi contohnya misalnya seperti di sini, contoh kita tanggal 4 Safar. Tanggal 4 Safar dulunya tahun sekarang dengan tahun kemarin, kira-kira. Jangankan sampai 20 tahun, 40 tahun. Setahun aja sudah beda. Gitu. Jelas ya? 4 Safar tahun sekarang dengan 4 Safar tahun dulu, tahun kemarin. Tahun kemarin aja, tidak usah tahun yang jauh-jauh. Beda. Apalagi tahun yang jauh-jauh tambah beda lagi. Nah, oleh karena itu, kita tidak bisa pakai jam yang ada. Kita harus punya jam sendiri yang sesuai dengan falak. Bagaimana cara menggunakan tiap falak? Simpel aja. Samakan dengan waktu sholat. Jadi sampai boleh memakai sistemnya zaman dahulu. Zamannya Nabi Muhammad SAW. Di sana tidak ada jam istiwa, wala jam buruk, wala jam apa sudah. Ya, dengan menggunakan waktu sholat. Jadi misalnya lahir 2 jam sebelum Isya, nah begitu. Jadi tanggal tahun berapa pun pokoknya ulang tahunnya 2 jam sebelum Isya, atau 2 jam setelah Isya, atau 1 jam sebelum duhur. Jadi jam berapapun duhurnya pokoknya 1 jam sebelum duhur. Ya, jam berapapun duhurnya pokoknya 1 jam sebelum duhur. Itu namanya jam salah. Atau patokan sama jam istiwa. Istiwa termasuk jam salah. Atau jam buruk kalau kita belum. Jadi ini mengenai usia minimal haid. Ya, dimaafkan atau berkurangan, kurang dari, kalau kurang dari 9 tahun itu kurang kurang dari 384 jam, maka itu masih haid. Tapi kalau persis 384 jam, ini bukan. Hanya saja bukan haidnya itu tidak lama. Ya, tidak lama hari. Seperti tadi itu, ulang tahunnya tanggal 20, jam 10 istiwa. 20 dikurangi 16, berapa? Tanggal 4. Berarti tanggal 4 jam 10, ini persis kurang 384 jam. Keluar darah, maka pada jam pertama, darah yang keluar pada jam-jam pertama itu bukan haid. Ya. Kalau setelah dalam 1 jam itu pasti haid. Sebelum itu bisa jadi haid, bisa jadi tidak. Kemudian itu mengenai usia minimal haid.
mengenai masa haid. Masa haid ini ada minimal, kebanyakan, dan maksimal. Ya, minimalnya sehari semalam atau 24 jam. Maksimalnya 67 hari. Kebanyakannya 67 hari. Maksimalnya 12. Darah yang keluar kurang dari 24 jam adalah darah sial. Jadi minimal 24 jam. Banyak banyak perempuan yang menanyakan keluar flek. Flek atau bukan? Maka jawabannya adalah jika berlanjut 24 jam, maka pasti haid. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi misal jam 11 siang, ya, dia melihat flek, melihat flek ketika masuk kamar mandi, mau buang air, lupa ada flek, maka dia berarti tidak boleh sholat. Jelas ya? Dianggap keluar flek mulai jam 9. Nanti waktu zuhur dicek pakai kapas. Kalau masih ada bercak darah berarti nggak boleh sholat dulu. Apakah apakah harus ngecek setiap sholat? Maka jawabannya tidak harus, ya, tidak harus. Boleh dicek setiap sholat, boleh tidak. Yang jelas kalau Anda merasa sudah suci, ya silakan dicek. Misal jam 1 atau jam 13 dicek bersih. Berarti dianggap ya, ini sudah keluar darah mulai jam 11 sampai jam 13. Berapa berarti? Keluar darah 2 jam. Dianggap keluar 2 jam. Jelas ya? Karena pertama keluar jam 11, jam 13 bersih. Ini sudah, berarti keluarnya dokter. Apakah tidak ada kemungkinan bersihnya sebelum? Tidak. Kita tidak perlu meraba-raba. Kenapa meraba-raba itu mengakibatkan ragu nanti was-was. Jadi tidak perlu meraba-raba. Pokoknya kalau mau ngecek yang ngecek. Ya. Jangan sampai punya pikiran terus kalau cek guys, ya apa? Jadi itu fact terus ya, tak boleh begitu. Berarti Anda punya keinginan untuk meninggalkan sholat. Ya, jadi kalau Anda merasa juga suci atau ragu kayak suci, ya cek aja. Tapi tidak ada kewajiban harus ngecek setiap sholat. Kemudian
Darah yang keluar lebih dari 15 hari adalah darah haid yang bercampur dengan darah istimewa. Maka harus diteliti lagi dengan mempelajari 7 gambaran perempuan mustahil yang akan dijelaskan. Nah, ini banyak perempuan yang salah paham di sini. Ya, banyak pertanyaan seperti ini. Saat keluar darah, ada perempuan keluar darah 20 hari atau 30 hari. Yang mana haidnya? Ya, nggak tahu. Ya, jelas jawabannya ya nggak tahu. 30 hari, 20 hari, tidak jelas. Makanya disebut haid yang bercampur dengan istihadah. Jadi setiap darah melebihi 15 hari itu berarti haid yang bercampur dengan istihadah. Artinya bagaimana? Artinya dalam 20 hari ini ya kita tidak bisa tahu mana haidnya mana istihadah. Kita tidak bisa tahu mana haidnya mana istihadah. Keluar darah sampai 30 hari. Tidak boleh kita mengatakan banyak perempuan langsung memutuskan, oh berarti yang 15 hari ini haid. Ya, terus yang 15 hari ini istihadah. Ini tidak boleh. Ini namanya tahakum, memaksakan hukum. Salah. Wallahu a'lam apakah ada pendapat ulama seperti itu. Dan mazhab Syafi'i. Nah, dulu di kitab-kitab itu ada, nah, itu kalau ada keterangan kitab yang gohirnya seperti itu namanya kitab yang gohir sorry, yang tidak sorry, tidak menjelaskan secara jelas. Ya, dalam hal itu beliau mu'alif menulis tidak menjelaskan secara jelas. Jadi perlu tidak bisa diambil. Nah, seperti itu perlu kita di kitab lain yang lebih soal. Jadi ketika keluar darah selama 30 hari kita tidak bisa pastikan. Lalu bagaimana cara mengetahui mana haidnya, mana istihadahnya? Nanti ada pelajaran khusus. 7 gambaran mustahadah dalam haid. Nanti bisa dilihat dari sifat darah. Ya. Misalnya ini hitam 10 hari atau hitamnya di sini, ya itu bisa dilihat nanti. Atau adatnya berapa? Kebiasaan. Tahu dari adat kebiasaan. Ini semuanya bisa menentukan mana headnya, mana istilah. Yang jelas tidak bisa dipastikan langsung lewat belajar. Makanya bahasanya dibuat sebagai darah head yang bercampur dengan darah istihadah. Jelas ya? Nah, masa suci antara dua head. Masa suci antara dua head
itu minimal 15 hari. Minimal masa suci itu 15 hari. Kebanyakannya sisa hari dalam sebulan. Maksimumnya tidak tepat. Jadi minimal masa suci 15 hari. Tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Kebanyakannya sisa hari-hari haid dalam sebulan. Jadi kalau haidnya itu 7 hari, berarti sucinya 23 hari. Kalau haidnya 6 hari, sucinya 24. Kebanyakannya seperti itu. Maksimalnya tidak terbatas. Jadi ada perempuan yang haidnya cuma sekali terus nggak haid lagi sampai meninggal. Ada pula yang tidak pernah haid sama sekali. Nah, di sini ada keterangan jika haid kedua datang sebelum masa suci sempurna 15 hari, maka darah itu bukanlah darah haid. Wanita tersebut tetap dihukumi suci sampai sempurnanya masa suci 15 hari. Jika setelah masa suci sempurna, darah tetap keluar, maka darah yang terakhir adalah darah gimana ini? Ya, dicontohkan oleh para ulama 3 hari darah, 12 hari bersih, 3 hari darah. Gimana untungnya? 3 hari darah pertama ini hukumnya haid. 12 hari bersih ini adalah suci. 3 hari darah ini adalah darah fase. Kenapa demikian? Iya, 3 hari tidak mungkin digabung dengan yang ini. Jadi 3 ditambah 12 sama dengan 15. Jadi darah ini keluar di hari ke-16. Nggak mungkin sambung juga. Nah, kalau nggak mungkin nyambung, terus bagaimana? Sedangkan kalau nggak mungkin nyambung, berarti ini suci. Nah, sucinya masih 12 hari. Kurang berapa? Kurang 3 hari. Pas. Nah. 3 hari semuanya ini menyempurnakan sisa suci. Menyempurnakan sisa suci. Untuk lain. 10 hari darah. 10 hari bersih. Ya. Dan 10 hari darah. Gimana ini? 10 hari darah, 10 hari bersih, 10 hari darah.
10 hari darah ditambah 10 hari bersih sama dengan 20. Jadi darah terakhir ini tidak mungkin nyambung ke sini, tidak mungkin karena di hari ke-21 ya. Nah, kalau tidak mungkin nyambung berarti ini hukumnya haid, ini hukumnya suci. Lalu terus darah yang terakhir ini bagaimana? Nah, karena sucinya ini masih 10 hari, kurang berapa? Kurang 5 hari. Diambil 5 hari dari sini. Jadi ini hukumnya darah pasar menyempurnakan suci yang kurang dari 15 hari. Pasar itu berarti masih dianggap ihal, suci. Kemudian berikutnya baru nikah. Darah terakhir haid. Jadi haid 10 hari, cuci 15 hari. Cucinya dianggap 15 hari, dari 10 sampai 25. Cuci 15 hari, kemudian haid 5 hari. Itu penjelasannya. Sudah jam 8.50. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Sebelum masuk, kita lanjut ke tanda berhentinya haid. Silakan kalau ada pertanyaan. Barangkali ada pertanyaan, bisa tulis pesan.
Jadi cek, jelas ya. Jadi bukan setiap jam ngecek, setiap saat. Atau dicek ketika dalam kamar mandi. Kan bisa dilihat di celana. Kalau di celana tidak ada, dilihat di kapas. Jadi eh, tidak ada saat-saat yang diharuskan atau ditentukan bahwa setiap jam sekian harus dicek. Tidak ada yang seperti itu ya. Jadi itu di- diserahkan semuanya pada pribadi perempuan itu masing-masing. Kalau dia mau ngecek, boleh. Jadi tidak ada peraturan khusus mengenai hal itu. Cuma kalau memang dia itu sengaja ingin tidak sholat, nah ini madhum tercela karena pertama tujuannya juga. Kalau tidak sengaja, karena memang dia ya enggak, saya merasa masuk keluar ini. Kalau tadi saya lihat masih ada darah, tidak ada masalah karena memang tidak ada ketentuan tertentu kapan harus dicek. Jadi karena tidak ada ketentuan, karena tidak ada ketentuan kapan harus dicek, maka ini dipasrahkan kepada si perempuan. Ya, kapan dia harus dicek itu. Jadi kalau kata para guru-guru, para masyayikh, barangkali ketika dia ke kamar mandi mau buang air, melihat di celananya ada darah, nah itu kan akhirnya kelihatan. Atau kalau di celananya tidak ada darah, mungkin bisa dicek pakai kapas. Jelas ya? Yang jelas kalau ada orang sengaja tidak mengecek karena ingin berlama-lama tidak sholat, nah ini tadi orang itu tercela. Karena perkataan itu tidak sholat kan begitu. Tapi kalau memang dia merasa ini baru saja saya cek ada darah, saat ini kayaknya masih ada deh, kan baru saja saya cek ada darah, berarti sekarang ya masih ada, maka dia tidak ada masalah. Dan seperti itu, karena memang tidak ada ketentuan tertentu. Kalau ada perempuan yang dia keluar darahnya 4 hari, sisanya keluar black sampai melebihi 15 hari itu bagaimana? Ya, yang namanya black itu berarti kan sifatnya lebih rendah daripada darah. Jadi headnya hanya 4 hari saja. Headnya hanya 4 hari saja. Ini nanti akan kita bahas di bab mustahab. Jika darah melebihi 15 hari, darahnya cuma 4 hari, sisanya black ya sudah. Berarti headnya hanya 4 hari. Artinya begini, dia tidak sholat sampai karena masih ada black dia tidak sholat sampai melebihi 15 hari. Setelah melebihi 15 hari, barulah dia mandi dan sholat dan mengkodok sholat 11 hari. Kenapa? Karena mulai setelah hari keempat itu dia mengira dia head, tapi ternyata dia tidak head. Head 6 hari, bersih 3 hari, kemudian keluar darah lagi karena habis melakukan tindakan medis. Ya, kita kan tidak tahu apakah itu karena medis atau bukan.
ya. Jadi ya tetap itu dihukumi haid. Berarti boleh tidak mengecek itu berlaku bagi yang sudah sempat mendapatkan Islam. Misal bagi wanita di bulan Ramadan menjelang maghrib berasa keluar darah itu memang sudah waktunya sengaja menunda ngecek supaya tidak batal. Nah, ini kan nyambung pertanyaan. Tadi itu kan dia keluar darah ngecek suci, ya. Ini bahasannya puasa, tapi ngecek haid, ya. Beda pembahasan, beda pembahasan. Tadi itu kan ngecek suci, ini ngecek haid. Ala tulihal, ala tulihal. Kalau memang tidak diyakini darah itu keluar sebelum maghrib, berarti ya apa namanya eh, puasanya sah. Masa haid minimalnya 24 jam. Kalau darahnya terputus-putus, kadang tidak, kadang. Iya, jika dia keluar darah di hari pertama sama di hari ke-15. Di hari pertama keluar 12 jam. Di hari ke-15 keluar 12 jam. Total 24 jam. Maka bagaimana hukumnya? Jelas ya? Hari pertama keluar 12 jam, hari ke-15 keluar 12 jam. Totalnya 24 jam. Berarti sholat yang dilakukan di sini semuanya tidak sah. Ya, sholat yang dilakukan di antara ini semuanya tidak sah. Dan kalau puasa Ramadan, dia sudah puasa di sini puasa, tetap wajib dikodok. Jadi ngodok Ramadannya 15 hari. Nah, terus bagaimana sikap kita ketika keluar darah sampai jangan sholat. Ketika darah berhenti, wajib mandi dan sholat. Jadi di sini wajib maaf, karena ini masih 12 jam maka tidak wajib mandi, tapi wajib sholat. Di sini wajib sholat, tapi tidak apa, karena masih 12 jam tidak wajib mandi. Kemudian ketika darah bersih wajib sholat sampai ketika keluar darah lagi 12 jam ketahuan kalau sholat naga. Menurut pendapat saya. Jelas ya? Jadi batal semua sholat.
Bagaimana kalau tiap bulan seperti itu? Jika tiap bulan seperti itu, ada dua pendapat. Ya, jika tiap bulan terputus-putus, ada dua pendapat. Pendapat yang kuat, pendapat kuat, yang wajib sholat ketika adalah terputus. Ini pendapat yang kuat. Pendapat yang lemah, tidak sholat. Jadi pendapat yang lemah tidak sholat. Walaupun darahnya tidak ada. Darah terputus, kita tidak sholat. Kenapa? Alasannya adalah karena secara dohir, secara dohir, bulan sekarang sama seperti bulan kemarin. Jadi kalau bulan kemarin terputus-putus, artinya setelah darah berhenti bakal kembali lagi. Sekarang juga sama. Ya, sekarang juga sama. Sehingga nggak usah sholat. Sampai kapan? Sampai seperti kebiasaannya. Darahnya itu selalu terputus-putus sampai 10 hari ya juga. Nggak sholat 10 hari. Walaupun tidak ada darah, tidak ada darah. Itu pendapat lemah. Pendapat yang kuat, wajib sholat. Nah, boleh tidak menggunakan pendapat lemah? Hmm? Apakah boleh tidak menggunakan pendapat lemah? Menggunakan pendapat lemah ini untuk pribadi boleh, tapi untuk difatwakan tidak boleh. Jadi kalau orang tanya ya tetap kita katakan wajib. Tapi untuk kita dilaksanakan pribadi secara pribadi itu boleh. Dan ketika kita di sini kita sholat, kita tidak puasa, tidak puasa di sini, ya. Dan waktu darahnya ada tidak sholat. Di sini kita puasa. Jadi mulai hari kedua sampai hari ke-14 puasa. Kemudian pendapat yang kuat puasanya tidak sah, wajib kodok semua. Jadi wajib kodok 15 hari. Kalau sholatnya memang udah mau batal, mau sah, mau tidak sah sama saja. Tidak wajib kodok puasanya. Nah, itu namanya kaul sah. Jadi untuk sahnya sholat dan puasa ada dua pendapat. Yang pertama sah. Ini batal semua dan wajib pokok puasa. Nah, ada kaul lakat, lakat atau talfik, ada dua nama. Lakat atau talfik, ada dua nama. Ini tidak batal.
dan tidak wajib qadha, tidak batal. Ya, jadi sah sudah. Puasanya di hari kedua sama hari sampai hari 14 kan. Puasa selama 13 hari semuanya sah. Nggak usah diqadha. Itu Allah lakar atau tidak. Pendapat lemah. Jika memang waktunya haid, meskipun habis melakukan tindakan medis, jika langsung keluar darah berarti haid benar dan tidak perlu nunggu 24 jam. Ya, tidak menunggu berapa 24 jam langsung dihukumi haid kalau memang sudah jadwalnya haid. Kalau seperti tadi itu setelah 6 hari keluar darah bersih 3 hari masih nyambung dengan haid yang sebelumnya. Kalau nyambung dengan haid yang sebelumnya, walaupun nggak sampai 24 jam kan nyambung dengan haid sebelumnya. Tapi kalau sudah suci 15 hari, setelah suci 15 hari ada tindakan medis kemudian keluar darah, maka ya tinggal nanti kalau ternyata darahnya tidak mencapai 24 jam ya berarti bukan haid. Yang jelas sementara tidak boleh sholat. Kalau darahnya tidak mencapai 24 jam ya dikodok nanti sholat yang tinggal. Jelas ya? Ini sudah jam 21.30 tadi kita terlambat eh, mulainya karena ada kesalahan teknis. Ya, ada kesalahan teknis akhirnya mulainya terlambat. Anda nanti pertemuan lagi tidak terlambat. Kita tutup dengan Fatihah, Fatihah. Al-Fatihah Bidul Dua Selalu Hasilullah Dua. Kalau baik warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وأمي آمين